Yang pertama itu ada pengertian administrasi pendidikan. Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministro. Ad berarti kepada dan ministro berarti melayani. Dengan demikian, secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi adalah memberikan pelayanan kepada dalam pengertian yang luas. Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar atau SD, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB, sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, sekolah menengah atas luar biasa atau SMALB, atau sekolah Indonesia di luar negeri. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Peran ini mencakup pengelolaan seluruh komponen sekolah yang meliputi sumber daya manusia atau tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, anggaran atau keuangan, kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, serta ketatausahaan sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator bertugas untuk mengelola administrasi kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana, dan juga administrasi persuratan. Yang selanjutnya, fungsi administratif kepala sekolah. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi administrasi yang paling mendasar. Dalam konteks administrasi sekolah, perencanaan adalah proses penetapan tujuan-tujuan sekolah dan menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada penggerakan. Penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan sebagai proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi sebagai proses mendeliniasi, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dalam administrasi sekolah, evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan sekolah. Kepala sekolah melaksanakan fungsi evaluasi dalam bentuk evaluasi diri sekolah, evaluasi program sekolah, dan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan, serta evaluasi terhadap ketercapaian standar nasional pendidikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan program perbaikan dan pengembangan sekolah ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi kepala sekolah sebagai administrator. Kompetensi manajerial kepala sekolah sebagai administrator mencakup kemampuan yang pertama, ada menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah dan madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Dan yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Yang ketujuh, mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka
pendayagunaan secara optimal. Selanjutnya, yang ke-8, yaitu mengelola hubungan sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan. Yang ke-9, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan secara pengembangan kapasitas peserta didik. Yang ke-10, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan strategi kepala sekolah dalam fungsi administrasi. Tantangan yang dihadapinya itu biasanya yang pertama ada beban administratif yang berlebihan. Kepala sekolah seringkali terjebak dalam urusan administratif teknis yang bersifat rutin sehingga mengabaikan fungsi kepemimpinan pendidikan yang lebih substantif. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan dalam hal tenaga pendidikan, sarana prasarana, dan anggaran yang menjadi kendala dalam pengelolaan administrasi. Selanjutnya, C. Tuntutan pelaporan yang kompleks. Tuntutan pelaporan yang kompleks, sistem pelaporan pendidikan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi, menurut kepala sekolah untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Yang D. Resistensi terhadap perubahan. Upaya pembaruan sistem administrasi sekolah kerap mendapatkan resistensi dari berbagai warga sekolah yang sudah terbiasa dengan acara-acara lama. Selanjutnya ada strategi menghadapi tantangan. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, kepala sekolah perlu menerapkan strategi yang tepat. Beberapa strategi yang dapat ditempuh kepala sekolah dalam memperkuat peran administratifnya antara lain: memperdayakan wakil kepala sekolah dan tenaga tata usaha, manfaatkan teknologi informasi dalam mengelola administrasi, dan mengembangkan budaya kerja yang profesional. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan terintegrasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.